Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Laili Rahmawati dengan NIM 3510882. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan saya mengenai tugas observasi serta wawancara konflik dalam keluarga. Nah, dalam laporan saya kali ini, saya membahas sebuah konflik dalam suatu keluarga, yaitu tentang keharmonisan hubungan antara ibu mertua serta menantu, terutama menantu perempuan. Nah, mungkin tentang kasus-kasus seperti itu bukan masalah hal yang tabu lagi ya teman-teman, tapi sudah wajar. Banyak kurangnya harmonisasi hubungan antara ibu mertua serta menantu, terutama menantu perempuan, terlebih jika mereka tinggal dalam satu atap. Nah, ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama mungkin adanya perbedaan gaya hidup serta kebiasaan hidup yang berbeda. Tentu mungkin juga adanya cara pandang yang lebih tradisional tentang keluarga dan tugas-tugas yang harus dilakukan, sementara menantu memiliki pandangan yang lebih modern atau berbeda. Tentu orang tua atau mertua itu kan mungkin gaya hidup di zaman dahulu masih tradisional, kemudian jika tinggal atau hidup bersama menantu dengan kehidupan yang biasa saat modern, itu pasti akan muncul banyaknya perbedaan-perbedaan dan itu dapat memicu konflik. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengertian serta kebiasaan bergantung pada sang anak, serta perasaan hak memiliki sepenuhnya menjadi faktor pemicu rasa iri serta menantunya sendiri. Nah, ini biasanya ibunya mungkin iri kepada anaknya karena biasanya anak laki-lakinya lebih perhatian ke ibunya. Nah, sekarang mungkin berbagi kepada istri atau anaknya. Nah, ya mungkin itu sebab-sebab yang biasa sebagai pemicu kurangnya harmonisasi ya, hubungan antara ibu mertua dengan menantu. Tapi mungkin tidak memungkinkan ada alasan-alasan lain. Kemudian solusinya mungkin yang bisa dilakukan yaitu untuk mengatasi problem-problem atau masalah seperti ini, yaitu mungkin memerlukan antara menantu serta ibu mertua memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika keluarga, kemudian serta keterampilan komunikasi yang baik antar keduanya, serta menyadari dan menghargai perbedaan yang ada antara menantu serta mertua. Kemudian kerjasama juga untuk menemukan solusi bersama hubungan antara ibu mertua dan menantu. Ya adanya kerjasama sehingga mungkin harmonisasi ini akan terwujud seperti itu. Kemudian untuk penanganan kasus seperti ini, itu di sini saya menggunakan pendekatan Bowenian Family Therapy. Nah, Bowenian Family Therapy ini menekankan pada sistem keluarga dan bagaimana interaksi antara anggota keluarga dapat mempengaruhi perilaku serta emosi seseorang. Nah, dalam pendekatan ini itu lebih menyorot pada diferensiasi diri atau kapasitas seseorang untuk membedakan antara fungsi emosional serta intelektualnya dan untuk melepaskan diri dari sistem keluarga yang emosional. Nah, dalam permasalahan ini diferensiasi diri ini dapat membantu antara konflik antara menantu serta mertua dengan mungkin nantinya hasil yang akan dicapai yaitu mereka mampu berkomunikasi dengan lebih baik, kemudian menyelesaikan perselisihan agar dapat berbicara secara logis, kemudian menantu juga dapat memperoleh manfaat dari kemudian ini ibu mertua serta menantu ya, keduanya, tidak hanya menantu saja yang dapat menerima manfaat. Nah, mungkin salah satunya untuk menjadi tolak ukur ini bisa menggunakan alat tes seperti DSI atau self differentiation inventory. Nah, itu dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar ibu mertua dan menantu perempuan dalam meningkatkan diferensiasi diri mereka. Kemudian dari hasilnya nanti akan muncul sehingga akan memudahkan konselor dalam
menentukan langkah yang akan diambil. Nah, memahami tingkat diferensiasi diri ini juga penting ya. Nah, kalau mempengaruhi kemudian, hasil ini juga pasti akan mempengaruhi perilaku serta emosi mereka yang dapat, eee, dibaca ya, sehingga juga, alat ukur ini dapat membantu konselor dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, mungkin untuk kasus seperti ini, dengan menggunakan, eee, pendekatan Bohemian Family Therapy ini saya rasa, sudah cukup tepat. Kemudian, dengan tekniknya yang mungkin teknik yang dipakai dalam penanganan kasus ini yaitu, peningkatan diferensiasi diri ya teman-teman. Sehingga, nanti akan dapat terwujudnya keharmonisan hubungan antara menantu serta mertua yang diinginkan seperti itu akan terwujud. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan laporan, mengenai observasi dan wawancara saya, tentang kasus, dalam keluarga seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.